apakah semua orang demensia? Jawabannya enggak. Banyak juga ada orang yang usia tua yang dia masih ingatannya masih tajam. Oh, nggak harus melewati fase itu. Tidak harus semua orang itu demensia, tapi ada juga orang yang cepat banget demensianya karena ya tadi ada faktor-faktor stroke, diabetes, darah tinggi, maka dia lebih rentan untuk terkena demensia. Karena fisiknya nggak sehat, nyerangnya ke otak, yang itu tadi menimbulkan demensia itu tadi. Karena asupan darah nutrisi ke otaknya nggak bagus, maka akhirnya sel-sel otaknya mati dan mengecil, keriput. Kan itu ceritanya kalau di MRI yang kelihatan brain atrophy, massa otaknya itu mengecil. Ibaratnya kayak otak sapi, kita beli otak sapi, ada otak sapi besar, otak sapi kecil. Kalau pada orang yang pikun, kalau ditimbang otaknya itu mengecil. Dan area ventricle itu area cairan otaknya membesar. Yang isinya cairan membesar, yang isinya massa otak mengecil. Dan keriput-keriput di otaknya itu yang jeglongan-jeglongan, lekuan-lekuannya otak itu semakin dalam. Gambarannya begitu kalau di MRI. Dan area otak yang terkena itu akan menentukan gejala apa yang muncul. Contoh misalnya dia kalau terkena areanya area frontal, area depan, maka biasanya dia tidak bisa menahan diri. Maunya apa bisa diturutin. Contoh saya pernah dapat kasus pasien, dia seorang pemuka agama. Ketika dia tua, dia menjadi demensia. Dan yang terjadi ketika dia demensia, dia jadi tidak bisa menahan diri dalam hal kemampuan seksualnya. Dia jadi suka megang-megang, jadi tidak bisa menahan diri dalam hal seksual. Nggak bisa menunda ya. Nah, jadi tiba-tiba jadi suka rajin menjamah, jadi ramah, rajin menjamah, bahaya. Pembantu, suster, hati-hati. Belum tentu itu keinginannya dia. Padahal dulunya ketika muda dia alim. Kenapa kok ketika tua dia jadi seperti itu? Ternyata area otak yang kena di area frontal yang untuk mengendalikan diri. Makanya dia jadi tidak bisa mengendalikan keinginan. Gitu kok. Jadi bisa dijelaskan secara medis kalau kena area frontal. Kalau kena area temporal otak yang samping otak, ini pusat emosi. Maka yang terjadi dia bisa halusinasi visual. Yang tadi yang kelihatan pembantunya selingkuh sama suaminya atau kelihatan pembantunya mencuri padahal nggak ada, itu biasanya kena area frontal. Kalau kena area oksipital yang belakang otak, biasanya dia gangguannya di visuospasial. Apa itu? Kalau nyetir sering nabrak, contohnya gitu. Sulit membedakan lokasi di mana, bisa nyasar, bisa wandering. Karena tergantung area otak mana yang terkena. Maka pentingnya MRI untuk kita menentukan. Nah setelah itu baru kita kasih obat. Obat bukan untuk mengembalikan otak ini menjadi besar. Tapi obat bisa membantu supaya progresivitas penyakitnya nggak tambah parah.